emang bener tak ada keris yang bisa dipakai buat istilahnya menikah lagi lah, atau biar kalau punya istri lebih dari satu itu biar rukun. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teduh Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah keris yang mungkin dicari ya beberapa orang, terutama laki-laki ya. Jadi ini memang masih ada pertanyaan-pertanyaan ya sering muncul di WA saya ya. Jadi, Mas, emang bener tak ada keris yang bisa dipakai buat istilahnya menikah lagi lah, atau biar kalau punya istri lebih dari satu itu biar rukun gitu ya. Nah, ya kita akan membahas keris Jepang ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Nah, jadi memang kalau teman-teman di dunia perkerisan mungkin sudah banyak yang kenal ya tentang keris Jepang ya. Itulah adalah sebuah keris yang konon dipakai untuk poligami. Apakah benar seperti itu ya? Nah, nanti akan kita bahas ya. Jadi, nah ini salah satu contoh bentuknya ya. Nah, ini kebetulan ada keris Jepang ya. Nah, jadi cirinya keris Jepang itu adalah ini ya gonjonya ya. Jadi kiri kanan itu istilahnya sama ya. Jadi tidak punya gonjonya, tidak ada kira cicaknya ya. Dua-duanya buntut ya. Jadi memang kadang-kadang ada yang buntutnya ada kanyutnya gini atau melungker nanti gini, ada yang nggak pakai kanyut ya, cuman lurus biasa, cuman dua-duanya buntut ya, gonjonya yang nggak ada kira cecaknya ya. Kalau untuk bila seperti keris pada umumnya ya sama ya. Nah, kayak gini ya Jepang ya. Nah, sebenarnya kalau dalam literatur perkerisan dalam atau dari senior perkerisan, ini filosofi dari keris Jepang ini filosofinya adalah keseimbangan dan keharmonisan ya. Jadi memang konon itu dulu dipakai oleh kayak pemimpin raja atau kayak tuan-tuan tanah atau adipati gitu ya. Jadi untuk mengharmoniskan jadi anak buahnya ya. Jadi biar tidak bertentangan, tidak bengkerengan, tidak saling istilah berkelahi kayak gitu ya. Jadi intinya biar harmonis lah. Jadi sama-sama bisa mencapai tujuan ya. Termasuk jadi kalau di seorang raja itu biar punggawa-punggawanya itu tidak saling gontok-gontokan ya. Jadi memang itu ya tujuannya agar harmonis dan juga keseimbangan gitu ya. Tapi dalam perjalanannya itu lebih terkenal jadi untuk mengharmoniskan istilahnya rumah tangga ya. Dan itu memang benar ya. Tapi ya suami istri. Tapi ke belakangnya itu semakin ke sini lebih spesifik ya. Jadi mengharmoniskan jadi keluarga yang istrinya lebih dari satu atau poligami, makanya terkenal untuk poligami ya. Karena memang mungkin dianggap ini filosofinya untuk keharmonisan. Jadi kalau punya istri lebih dari satu biar bisa harmonis. Tapi apakah benar seperti itu? Kalau untuk menjawab seperti itu ya teman-teman harus mencari bukti sendiri ya. Jadi harus mencari orang yang punya istri lebih dari satu dan punya Jepang gitu ya. Apakah keluarganya harmonis apa enggak? Atau kalau nggak mau repot-repot mungkin teman-teman sendiri ya yang cari keris Jepang terus menikah lagi gitu. Enggak, saya nggak nyaranin ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya itu memang harus dibuktikan apakah seperti itu ya. Tapi kalau memang untuk filosofinya sendiri itu memang untuk keseimbangan dan keharmonisan ya, terutama keharmonisan rumah tangga. Kalau teman-teman di literatur termasuk ensiklopedia keris seperti itu ya, dimanfaatkan untuk keharmonisan rumah tangga sebenarnya ya. Tapi orang sering disempitkan untuk rumah tangga yang poligami, yang istrinya lebih dari satu kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin itu saja ya sekilas tentang keris Jepang ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dari buku ensiklopedia keris, Pak Bambang Harsrinuksmo, sebagian pecinta keris beranggapan bahwa keris dapur Jepang mempunyai tuah yang baik untuk membantu membina kerukunan suami istri. Malahan ada pula yang beranggapan bahwa keris dapur Jepang dapat membantu pasangan suami istri agar cepat mendapat anak. Mangkono janmo utomo, temen tumemen ing sepi, ing saben rikala masa mangsah amemasuh budi. Begitulah manusia utama, senang dalam kesepian, pada setiap waktunya mengasah ketajaman pikiran.